Lesti Kejora mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Masih serasa mimpi. Bangun tidur masih bener apa enggak ya? Karena netizen se-Indonesia merasa di-prank pencabutan laporan dari Lesti Kejora. Karena ini kantor polisi, kita harus hormatin. Ya, Anda sudah laporkan, proses sudah berjalan, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah dilakukan penahanan. Jadi jangan seperti dimain-mainin ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ke depan Lesti dikhianatin, ya Lesti tanggung sendiri ya. Yang penting kami netizen tidak mau percaya lagi dan tidak mau tahu lagi. Terima kasih dan selamat menikmati dukungan menjadi hujatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongan orang, sabar teuing dari mah udah nggak minta makan sama mereka. Udah weh, yang penting mah dede seneng, bahagia sama suami. Halo Selebtubers, balik lagi di Selebtub TV. Apa kabar semua? Kali ini gue mau mengupdate berita terhits dari para selebritis yang harus banget kalian kepoin. Sebelum kita lanjut, di subscribe dulu guys. Kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora belum jua usai. Ya, semenjak mencuatnya kasus yang menyeret nama Rizky Bilar sebagai pelaku KDRT, sederet sahabat Lesti buka suara. Tak hanya fans yang memberikan komentar pedas, melainkan sahabat dari kalangan selebritis. Rani DA selaku teman dekat Lesti merasa tak percaya jika Rizky Bilar tega melakukan KDRT kepada sahabatnya. Wanita 24 tahun ini mengaku dengan adanya kasus ini membuat ia merasa takut untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Meskipun ia mengaku belum memiliki kekasih hati, namun ia tetap berhati-hati untuk mencari pasangan hidup. Di sisi lain, Dewi Persik selaku penyanyi dangdut senior yang gagal membangun bahtera rumah tangganya memberikan pernyataan yang menohok untuk pelaku KDRT. Deket-deket sih cuman ya kenalan aja, belum terlalu jauh. Yuk kita jadian, yuk kita kejadian serius. Tapi maunya yang di kalangan selebriti juga apa di luar gitu? Belum tahu. Maunya sih yang baik aja, yang support karir aja, dimanapun apapun pekerjaan. Soal pasangan kamu lebih picky gitu nggak sih? Harus sih kayaknya ya, kalau pasangannya maksudnya kalau bisa kita sekali aja gitu kalau untuk pasangan. Jadi wajar sih menurutku kalau kita pikir sebagai perempuan apalagi. Ini umur berapa sih? Sekarang umur 24. 24 tahun, 24 tahun biasanya kan ukuran saya kan biasanya udah banyak ya merit. Apa ya, karir satu, juga mikir masih pengen karir dulu, fokus karir dulu, terus kayak mungkin apa ya, belum ketemu jodoh yang pas aja, karena misalkan menjalin hubungan kalau udah ngerasa ada red flagnya nih bisa gitu, jadi udah nggak dilanjutin, nggak mau memaksakan. Dan juga kan masih muda ya, 24 juga ya, masih luar negeri aja kan masih 30-an cewek masih sendiri, wajar-wajar aja. Ya pasti sih, karena juga sebagai sama-sama perempuan kan, tapi yang nggak boleh disamaratakan juga sih. Oke. Rani, sedikit dong mumpung ada kamu nih. Lesti kan temen baik kamu, gitu kan. Gimana sih kamu mendengar kabar kemarin, cukup kaget kah atau seperti apa? Pasti kaget, karena kan bisa dibilang kita taunya semuanya baik-baik aja. Tapi yang pasti minta doanya aja lah, maksudnya didoain aja yang terbaik. Jadi juga minta doa gitu, nggak mau ngikut campur sampai dalam-dalam banget, karena kan mau gimana pun juga yang jalanin beliau ya. Jadi apapun nanti kedepannya juga kita support aja jadi teman-temannya, kita nggak punya hak buat ikut campur sampai jauh gitu. Tapi udah berhubungan sama Dede? Udah kontak-kontak kan. Dede ada sempat bilang apa gitu, mungkin cerita sama kamu? Enggak cerita apa-apa, cuma bilang Kak doain aja ya. Ya kita support apapun keputusan kamu gitu. Mau di luar sana banyak netizen dia, fans dia gitu. Kok gini kok gitu, kita cuma orang-orang lain yang nggak punya hak menurutku ya, yang kita ikut berkomentar atas itu. Masa laki-laki musuhnya perempuan sih? Lawannya perempuan, ya itu bukan laki-laki pakai rok aja. Oh gitu. Iya dong. Kalau laki-laki itu kalau mau main, jangan main tangan. Perempuan di laki-laki mengucapkan kata-kata kasar sama perempuan aja udah sakit hati perempuan. Setuju nggak kita sama perempuan, Mbak? Apalagi sampai main tangan.
Perempuan itu kan wanita yang lembut, Mas. Ya kan? Jadi jangan sampai laki-laki jadi lelembut. Iya. Tinggal dilembutin aja, dilus-elus, diemong. Kalau misalkan tidak bisa menahan emosi, tembok aja yang dipukulin. Jangan perempuannya yang dipukulin. Gitu kan? Iya. Dan pantas sih berarti seorang wanita akhirnya melaporkan ke polisi karena mengalami KDRT. Selalu. Kalau ini ada terjadi, ini berarti kan wajar ya wanita itu melapor ke Maksudnya polisi. itu wajar nggak sih? Kalau melihat hal itu. Dong. Kalau kita mengalami penganiayaan, kalau kita mengalami penganiayaan atau mengalami ibaratnya kita dipukul aja sama perempuan aja, kita wajib untuk melapor. Ya kan, apalagi dipukul sama laki-laki, apalagi dipukul sama suami sendiri, apalagi sampai babak belur, ya wajib lapor. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Berarti mami mendukung. Saya tidak mendukung kekerasan. Kalau misalkan ada perempuan yang merasa mendapatkan kekerasan atau penganiayaan dari laki-laki, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Takutnya ada apa-apa gitu loh. Kenapa? Kalau terlambat, kalau misalkan gak ada yang menolong gimana? Di balik kasus KDRT yang marak diperbincangkan, alih-alih karakter Rizky Bilar mulai terkuak satu persatu. Ya, sebagai sahabat Rizky Bilar, Isa Zega, yang kerap dipanggil Mami ini, buka suara perihal karakter Rizky Bilar yang tak punya kriteria wanita. Ia pun juga mengungkapkan sebuah fakta. Rizky Bilar mulai mendekati wanita-wanita cantik usai membintangi FTV di layar kaca. Tak sedikit pernyataan yang menyebut Rizky Bilar tak serta-merta menumpang hidup dengan Lesti Kejora. Kalau maaf kayak gini, karakter RB itu yang cewek yang dia suka itu dia tidak punya tipe. Kalau Mami bilang, karena Mami kenal sama RB ini waktu itu di kafe sama cewek tapi badannya agak besar gitu, XL lah gitu ya. Nah di situ Mami kenal, kok ini cakep-cakep kok pacarnya agak ini ya double ya gitu dulunya. Jadi habis itu dia ganti lagi dengan ya biasa-biasa aja. Nah setelah dia menjadi artis kan dulu kan Mami kan kalau syuting kan nganter dia ya, nemenin kadang Mami datang gitu. Nah kalau seandainya dia dekat sama mulai syuting itu dapat cewek-ceweknya yang kelas-kelas A gitu. Jadi kalau dibilang bininya ini tipenya dia nggak punya tipe. Jadi Mami juga nggak menyangka, maksudnya ya bisa jadi dia cinta gitu. Oke, bisa jadi dia cinta. Bisa Tadi, jadi. Oke, Mami bilang ada ukuran XL, ada yang biasa aja, ada triple XL gitu kan. Ya, jadi dia nggak punya gini, tipe. kalau gitu gini, menyambung omongan netizen, betul gak sih dia hanya numpang hidup? Gini, kalau dibilang numpang hidup enggak ya, karena Mami tahu dia dulu tinggal sama tantenya ya. Tantenya itu juga rumahnya besar ya, dan dia juga udah naik BMW. Jadi kalau menurut Mami kalau dibilang numpang hidup nggak juga, cuman kalau numpang popularitas mungkin gitu untuk tapi sekalian ya, makanya aku bilang tunggu nggak cinta waktu dia menikah ini, sekalian popularitasnya naik, apalagi tambah punya anak rezekinya tambah lancar gitu. Jadi kalau numpang hidup nggak juga sih, karena memang sebelum sama istrinya ini kan dia udah main sinetron juga di salah satu PH kan, dan perannya juga bagus. Ini peringatan untuk kita semua ya guys, agar lebih berhati-hati mencari pasangan hidup, agar tidak menyesal di kemudian hari. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bagi Slaptubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye.